Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini saya tuh mau ngebuktiin omongan saya kemarin ya. Kemarin itu waktu saya ngebahas perbandingan antara impact driver dengan impact wrench. Kalau belum lihat itu cek videonya di atas. Dan kemarin itu ada yang komen ya, komennya ngeyel bahwasannya impact wrench itu sama aja dengan impact driver, feel-nya sama aja. Ya, ya ada yang bilang tangan saya tremor lah, pakai impact wrench itu untuk nyekrup bisa meleset-meleset. Ya terserah sih, nggak apa-apa. Mungkin skill teman-teman itu jauh lebih hebat ya. Oke, jadi di sini saya hanya sekedar membuktikan aja ya bahwasannya memang secara fisik juga beda ya. Makanya fungsinya kemarin saya bilang beda, yang dimana impact driver itu dia dikhususkan hanya sekrup-sekrup ya, bukan untuk ban-ban mobil. Kalau impact wrench itu dia untuk ban-ban mobil ya, untuk baut-baut besar. Ya secara mekanisme sih sama memang ya, tapi ya kalau saya bandingin ya, kalau saya ibaratkan perbedaannya itu antara pisau dengan apa ya, golok ya. Jadi walaupun dia itu bisa dikatakan mirip, tapi fungsinya itu jelas berbeda. Mungkin secara mekanisme saya ulang ya, mungkin sama. Jadi di sini akan saya buktikan ya, secara nyatanya akan saya bongkar. Ini di sini ada impact driver dari Inco. Ini yang beneran impact driver ya. Dan yang satu lagi ini impact wrench dari Molar. Kenapa dua ini aja yang bahas? Karena ya dua ini yang saat ini masih ada sama saya ya. Oke, untuk yang impact wrench Molar ini belum tayang ya videonya. Ini udah saya bikin loh, udah selesai, tapi belum selesai diedit. Untuk kualitasnya bisa dikatakan cukup lumayan ya, oke. Oke ya, kalau gitu ini kita buktikan aja ya, kita bandingkan kedua impact ini apakah itu dalamnya sama, kita cek aja. Oke, kita mau bongkar yang ini dulu ya, yang impact wrench. Kita mau lihat, untuk anvilnya jelas beda ya, yang ini dia hex segi 6 dan yang ini dia setengah. Kalau ini seperempat, ini setengah. Ini untuk kunci-kunci sok. Oke, kita lihat bagaimana dalamnya, mekanisme untuk gearboxnya. Ini sering-sering dikasih grease ya, kalau mungkin sering dipakai ya 3 bulan sekali dikasih grease biar awet. Nanti kapan-kapan kita bikin juga untuk teknik perawatannya ya. Oke, seperti ini ya untuk bagian dalam dari impact wrench. Ini adalah ya bisa dikatakan palunya lah ya, biar nggak ribet ngomongnya. Ini adalah palunya. Dia fungsinya itu memukul. Dan ya impact wrench, impact driver juga sama sih, kita mau bandingin ya. Nah, oke, sama-sama kita lihat. Nah, teman-teman perhatikan untuk palunya, untuk impactnya ya. Ya, bisa dikatakan palunya lah, perbandingannya antara impact driver dengan impact wrench seperti ini ketebalannya, perhatikan. Nah, masih bilang impact driver dengan impact wrench itu sama aja. Jelas beda ya. Dari ukuran palunya sendiri kita bisa lihat ya, kita bandingkan untuk yang impact wrench itu 2 kali lipat ketebalannya dari impact driver. Karena apa ya? Sesuai fungsinya ya. Untuk impact wrench ini dia wrench, kunci untuk ngebuka baut-baut yang gede. Ya, dia itu membutuhkan palu yang kuat, lebih kuat dibandingkan dengan impact driver. Ini kita bicara di luar torsi ya, kita nggak bicara torsi. Torsinya juga disesuaikan dengan palunya sebenarnya. Karena dia itu diperkhususkan untuk kerja-kerja berat, makanya pukulannya juga harus kuat. Beda dengan impact driver yang dimana dia itu adalah driver untuk ngedriver screw ya, screw driver untuk obeng-obeng saja. Jadi dia butuh impact tapi tidak sekuat impact yang punya impact wrench. Kalau impact wrench ini dipakai untuk nyekrup ya efeknya bisa palunya itu terlalu kuat ya tenaganya ya, bisa merusak kepala skrup, bisa bikin loss juga, bisa bikin slack juga. Makanya rata-rata untuk impact driver itu punya palu yang tidak sebesar impact wrench.
Nah, mungkin ada yang beranggapan lagi untuk perbandingannya nggak fair karena beda brand ya. Oke, jadi sebagai referensi itu saya juga cari ya perbandingannya, itu yang satu merek itu merek DeWalt ya. Itu kita lihat ya untuk perbandingannya antara impact wrench dengan impact drivernya. Teman-teman bisa perhatikan itu untuk impact wrench-nya ketebalan dari palunya sendiri juga sama aja ya. Sekitar 2 kali lipat dari ketebalan untuk palu impact drivernya. Jadi ya memang selayaknya senyamannya impact driver itu adalah memiliki palu yang nggak sebesar punya impact wrench. Nah, jadi kalau ada dari teman-teman yang menggunakan impact wrench sebagai impact driver dan nggak ada masalah, salut, jempol. Berarti skill teman-teman itu luar biasa, mantap ya. Saya sebagai ya manusia yang skillnya biasa-biasa aja, agak kesulitan memang untuk memakai impact wrench sebagai impact driver. Oke lah, jadi kemarin itu juga saya sempat review ya, impact driver dari brandnya Molar ini. Dan kemarin itu saya katakan juga bahwasannya impact dari brand Molar itu untuk drivernya terlalu kenceng, saya bilang ya, terlalu kuat, menyamai impact wrench. Untuk reviewnya teman-teman bisa lihat nanti setelah selesai video ini ya. Itu saya mengatakan bahwasannya untuk impactnya masih kegedean, untuk produknya sendiri ini saya masih ada ini. Nah, ini dari produknya Molar juga ya, ini adalah impact drivernya. Kalau kita uji torsinya, kita lawan dengan impact wrench ya mungkin sama-sama kuat ya, oke, nggak ada masalah. Memang kemarin itu kita bahas tenaganya oke, tapi yang kemarin yang saya rasakan feel-nya itu mirip-mirip impact wrench, dan saya curiga untuk dalamnya juga ini mirip-mirip impact wrench. Jadi ini mau saya bongkar juga ya, mau kita lihat dalamnya, kita bandingkan apakah palu dari impact driver Molar ini sama aja dengan impact wrench-nya. Kalau memang sama aja ya masukkan juga buat Molar ya, mungkin ini adalah impact wrench yang hanya diganti anvil-nya aja biar jadi impact driver gitu. Oke ya, jadi kita mau lihat aja ya. Ini mau kita bongkar dulu, kita bandingkan untuk palunya. Oke, pembuktian. Apakah feeling saya kemarin itu benar bahwasanya ini rasa impact wrench? Oh, kayaknya sama ya. Coba dibandingkan dengan impact wrench. Nah, jadi feeling saya kemarin itu ternyata benar ya, waktu saya review untuk produknya Molar ini yang impact drivernya itu saya katakan untuk impactnya terlalu keras ya, mirip-mirip ke impact wrench, dan ternyata untuk palunya sendiri memang ya bisa dikatakan sama aja ya. Jadi ini ya termasuk kritikan juga ya, atau masukan untuk Molarnya sendiri. Yang dicari dari impact driver itu sebenarnya bukan hanya sekedar torsi, karena kalau memang mau cari torsi ya ngapain beli impact driver, mendingan beli impact wrench saja, yang jelas torsinya itu memang benar-benar gede ya. Tapi yang dicari dari impact driver itu sebenarnya adalah kenyamanan ya. Saya sebagai pengguna impact driver sehari-hari itu merasa agak kurang nyaman aja kalau palunya dibikin segede punya impact wrench ini ya. Dan ya oke lah ya, jadi tadi kita kembali ke topik awal yang dimana yang saya bilang ada orang yang mengatakan impact driver dengan impact wrench itu sama aja katanya ya. Ya mungkin dia ngebandinginnya dengan impact driver yang berasa impact wrench seperti ini ya, padahal yang kalau kita nilai secara impact driver aslinya dia itu jelas memiliki perbedaan di pukulannya, di luar torsinya ya. Jadi saya itu tidak meremehkan untuk teman-teman yang masih pakai impact wrench ini sebagai alat untuk nyekrup ya. Ya mungkin aja karena memang udah terbiasa dan skillnya teman-teman memang udah di atas rata-rata, makanya tidak terjadi masalah apa-apa. Tapi ya setidaknya kita akuin aja lah ya bahwasanya memang kedua produk ini tuh memang memiliki dua fungsi yang berbeda. Jangan ngeyel atau malah menyalahkan orang yang mengatakan orang nggak pintar makainya lah, yang tremor lah. Oke ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ya, kalau teman-teman ada masukan silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.